Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua sejawat guru penggerak mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 4. Terutama teman-teman yang angkatan 4 nih yang masih meraba-raba kira-kira bagaimana caranya bisa menggunakan LMS halaman yang dipakai untuk diklat guru penggerak ini dengan lancar. Nah, LMS guru penggerak ini bisa diakses di sim-e-learning-gp.simpkb.id atau bisa juga dengan langsung menggunakan aplikasi SIM PKB Bapak Ibu semua. Nah, langsung saja kali ini saya mau mendemonstrasikan dan mau menjelaskan bagaimana caranya menggunakan LMS guru penggerak ini buat teman-teman sejawat semua yang masih kebingungan dan juga sebagai sarana informasi buat teman-teman sejawat lain yang berniat untuk mengikuti guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya. Untuk masuk ke LMS Guru Penggerak, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi SIM PKB, app Guru Penggerak simpkb.id yang semuanya Bapak Ibu juga sudah pasti memiliki akunnya masing-masing dengan menggunakan nomor UKG dan juga password yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian di dalam ini Bapak Ibu akan dihadapkan ke beberapa portal bagian navigasi ya. Ada di sebelah kiri, ini ada masuk ke semacam sosial medianya guru dengan nama SIM Guru Berbagi. Ada portal ke Guru Penggerak, kemudian ada shortcut untuk ke aplikasi SIM PKB juga. Oke, Bapak Ibu yang ingin belajar di LMS bisa langsung masuk ke navigasi yang berada di bawah ini Bapak Ibu. Di halaman app Guru Penggerak Bapak Ibu masing-masing, bagi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi, pasti akan langsung mendapatkan fitur atau modul diklat PPGP. Dan untuk bisa masuk ke situ, Bapak Ibu tinggal klik tombol menuju diklat atau klik di bagian kotak navigasi ke arah LMS itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan langsung diarahkan secara otomatis ke portal e-learning Guru Penggerak, di mana di situ diampu oleh P4TK. P4TK kebetulan saya angkatan 4 di Kota Malang ini pengampunya adalah P4TK, PKN, dan IPS. Kemudian untuk bisa masuk ke aktivitas-aktivitas belajar, Bapak Ibu bisa klik di menu diklatku di navigasi sebelah kiri. Kemudian di situ akan muncul daftar diklat yang sedang Bapak Ibu ikuti. Ada kelas berapa, kode kelasnya ya, kemudian pengampunya, ini pengampu, kemudian ada juga nama fasilitatornya. Baik, segera saja Bapak Ibu klik tautan modul untuk menuju ke aktivitas-aktivitas belajar. Nah, LMS ini dibuat dengan menggunakan Moodle Bapak Ibu ya, dan ini sudah merupakan LMS yang sangat populer dan paling banyak dipakai untuk pembelajaran daring baik sinkron maupun asinkron di seluruh dunia. Dan layout Moodle yang dipakai oleh LMS Guru Penggerak ini terdiri dari sebelah kiri ada navigation bar juga untuk masuk ke halaman lain, mulai dari masuk ke course section juga bisa di sebelah kiri sampai melihat participants, teman-teman Bapak Ibu siapa saja yang mengikuti. Kemudian page, kompetensi, dashboard, kalender, my course, dan private files. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan navigasi yang dalam bentuk tab di sebelah atas konten ini. Jadi di atas ini ada dua bagian navigasi tab. Yang pertama adalah untuk navigasi ke halaman lain, ke bagian lain dari situs LMS ini. Kemudian yang bagian kedua adalah navigasi tab untuk berpindah ke paket-paket modul yang sudah ada di dalam LMS ini. Diawali dari pendahuluan, paket modul 1, modul 2, modul 3, dan seterusnya. Ada loka karya, pendampingan individu, frequently asked questions, dan penutup. Nah,
Kita mulai dari bagian pendahuluan. Pendahuluan ada banner, kemudian di situ ada aktivitas belajar. Jadi di sini di Moodle ini dia aktivitas belajar itu ditandai dengan ikon-ikon seperti ini Bapak Ibu yang bermacam-macam tergantung aktivitas belajarnya. Contoh yang ikon warna ungu, kemudian dengan judul informasi dan pengumuman ini Bapak Ibu bisa buka. Dia digunakan khusus untuk memberikan atau menempelkan pengumuman dari fasilitator atau dari administrator situs agar bisa dibaca oleh peserta. Kemudian yang bentuknya, yang ikonnya hijau seperti ini, dia semacam lesson atau aktivitas belajar di mana dia bisa terdiri dari teks, gambar, video, bahkan yang lain, kemudian memiliki tombol navigasi di bawah untuk berinteraksi, berpindah halaman ke halaman-halaman berikutnya. Seperti ini. Nah, biasanya aktivitas ini digunakan untuk bahan bacaan dan tidak terdapat soal ya, tidak terdapat soal dan tidak terdapat kolom-kolom untuk memberikan komentar. Kemudian ketika sudah mencapai akhir lesson, Bapak Ibu bisa pilih back to course seperti tadi. Kemudian untuk yang ikonnya biru dengan gambar kaitan seperti ini adalah link. Jadi ketika fasilitator atau pengampu ingin memberikan bahan-bahan di luar dari yang terdapat dalam LMS ini, maka bisa ditautkan dengan menggunakan aktivitas link seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke situs eksternal tersebut, di mana di sini contohnya adalah situs Google Drive, link Google Drive penyimpanan eksternal yang berisi bahan-bahan pendukung ya, mulai dari bahan umum, modul, bahan pendamping, buku pegangan, dan buku komunitas. Ini bisa kita close aja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke paket modul 1. Nah, kalau Bapak Ibu amati di paket modul 1 ini dia terdiri lagi dari beberapa sub bagian. Ada bagian paket modul 1 bagian awalan ya yang berisi di situ pretest. Kemudian ada modul 1.1, 1.2, seterusnya hingga ada jurnal refleksi mingguan. Baik, di paket modul 1 biasanya di awal modul, baik di modul 1, modul 2 ataupun modul 3 biasanya memang diawali dengan pretest Bapak Ibu ya. Di bagian awalan ini di judul utama akan ada aktivitas kuis seperti ini yang gambarnya seperti soal ya. Untuk mengerjakan kuis Bapak Ibu bisa langsung pilih kuisnya kemudian bisa dikerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau mencoba-coba terlebih dahulu, tidak mau langsung mengerjakan kuisnya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu simulasi. Jadi kita bisa kembali ke sini, kembali ke halaman kita yang awal. Nah, dengan menggunakan tab yang paling atas ini, di situ ada simulasi aktivitas. Nah, simulasi aktivitas ini. Di sini Bapak Ibu diberi 7 contoh aktivitas yang dapat Bapak Ibu coba, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menemui aktivitas-aktivitas dengan ikon sesuai dengan yang Bapak Ibu coba ini, Bapak Ibu sudah tahu harus bagaimana. Kemudian di situ juga sudah ada buku panduannya yang sudah lengkap yang bisa Bapak Ibu unduh dari link Google Drive yang sudah tersedia. Nah, kita simulasikan dari aktivitas kuis ya Bapak Ibu ya, seperti tadi ya. Tadi di pendahuluan modul 1 ada pretest yang ikonnya merah seperti ini, sama seperti yang disimulasi bagian pertama ini. Untuk melakukan percobaan, Bapak Ibu bisa klik langsung dan di situ sudah ada keterangan. Nah, keterangan ini hanya ada di simulasi Bapak Ibu, dan di aktivitas yang sebenarnya di modul 1 dan modul-modul yang lain itu sudah tidak ada lagi
petunjuk seperti ini ya. Tuh. Kemudian karena saya sudah pernah mengerjakan, maka saya tidak bisa mengerjakan lagi karena cuma dibatasi 1 kali. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mengerjakan, maka di sini akan ada tombol start. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali langsung dengan menggunakan tab yang atas. Kemudian kita amati aktivitas simulasi kita yang kedua. Simulasi aktivitas kedua ini dia digunakan untuk yang ikonnya hijau digunakan untuk mendapatkan jawaban ya, digunakan untuk mengedarkan kuesioner. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tombol answer the question yang bertuliskan answer the question untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau sudah selesai menjawab pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan submit kuesioner untuk mengirimkan jawaban itu. Ketika sudah disubmit, tidak bisa diedit kembali. Nah, karena saya juga sudah mengisi, maka tombol answer the question tidak muncul di halaman saya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengisi simulasi aktivitas 2 ini, nanti Bapak Ibu akan menemui tombol answer the question di sini. Di bagian ini nanti akan ada tombol answer the question. Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian langsung diisi pertanyaannya. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu pilih submit questionnaire. Kita coba aktivitas berikutnya. Aktivitas yang memiliki ikon seperti grafik. Nah, aktivitas ini dia digunakan untuk belajar dan terdiri dari beberapa halaman yang bisa dinavigasi menggunakan tab tombol navigasi di bagian atas ya. Bapak Ibu bisa berpindah ke halaman lain dengan menggunakan tombol navigasi di bagian atas. Nah, apa bedanya dengan yang tadi di simulasi yang berwarna hijau? Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan notes dan question ya. Jadi ada notes dan question. Notes Bapak Ibu bisa membuat catatan di sini. Catatan di sini dan catatan ini bisa dibuat private agar supaya Bapak Ibu saja yang mengetahui catatan itu dan hanya Bapak Ibu saja yang bisa membaca catatan itu. Atau jika private-nya tidak dicentang, maka catatan ini akan dapat dibaca oleh orang lain. Nah, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk memberikan notes pada halaman ini. Misalkan halaman ini terkait dengan suatu materi tertentu untuk Bapak Ibu rangkum. Bisa jadi Bapak Ibu perlu merangkum atau perlu menuliskan intisari, atau Bapak Ibu perlu merefleksi sesuatu hal terkait dengan isi dari halaman itu, Bapak Ibu bisa tuliskan di notes. Kemudian selain notes, Bapak Ibu juga bisa bertanya di sini dengan memilih bagian question yang warna biru. Kemudian untuk catatan, kalau sudah selesai mencatat, Bapak Ibu bisa pilih save seperti itu. Kemudian akan muncul catatan Bapak Ibu di sini. Kemudian question, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan centang di sini, ask tutor only. Nah, ketika Bapak Ibu centang, maka yang bisa membaca pertanyaan Bapak Ibu hanya pengajar saja. Teman-teman yang lain tidak bisa membaca. Kalau ini centangnya dihilangkan, maka seluruh peserta yang tergabung dalam seluruh participants yang tergabung dalam course ini akan dapat membaca pertanyaan Bapak Ibu. Ketika sudah selesai menuliskan pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa pilih save. Nanti tutor ataupun teman-teman yang lain bisa menjawab dengan menggunakan fitur reply seperti ini. Kemudian setelah dijawab bisa di save. Semacam forum diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian halaman-halaman ini pun juga bisa berisi komponen-komponen multimedia. Selain teks bisa berisi video, audio, gambar, ataupun berisi file yang di-embed di sini. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu menemui aktivitas dengan gambar
icon berwarna ungu, gambar sekelompok orang dengan icon berwarna ungu, Bapak Ibu, itu artinya adalah forum diskusi. Ya, biasanya pada forum diskusi akan diposting aturan-aturan menggunakan forum. Kemudian bagaimana cara membuat topik diskusi baru dan bagaimana cara mereply topik-topik diskusi yang sudah ada. Nah, untuk membuat topik diskusi baru, Bapak Ibu bisa pilih tombol add new topic. Kemudian nanti di situ Bapak Ibu bisa pilih subjek. Dalam membuat subjek, Bapak Ibu bisa memberikan teks seperti ini ya, agar supaya teman-teman tahu bahwa misalnya Bapak Ibu mau bertanya nih misalnya. Nah, kalau dikasih dalam kurung tanya seperti ini, maka teman-teman yang lain bisa tahu bahwa forum ini, topik ini berisi pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu bisa isi pesannya sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu perlu menambahkan file ataupun menambahkan lampiran-lampiran lain, Bapak Ibu bisa pilih advance tadi, kemudian Bapak Ibu bisa taruh attachment atau lampiran di sini. Bisa langsung klik, kemudian Bapak Ibu bisa choose file yang akan di-attach di situ. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung upload. Oke, ternyata dia tidak mau file yang di atas 500 KB, jadi dibatasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa upload file yang di bawah 500 KB. Kemudian Bapak Ibu bisa, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih post to forum. Nah, nanti topik diskusi Bapak Ibu akan muncul di sini dan teman-teman bisa melakukan reply. Nah, jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi pada topik yang sudah dibuat oleh peserta lain ataupun dibuat oleh tutor, Bapak Ibu bisa klik pada topik tersebut di discuss this topic. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan reply. Kemudian Bapak Ibu bisa submit reply Bapak Ibu di situ. Seperti itu. Itu untuk aktivitas forum. Kemudian ada lagi aktivitas dengan ikon warna biru yang ada gambar semacam gambar file. Nah, kita coba buka. Kalau aktivitas dengan ikon tersebut artinya Bapak Ibu mendapatkan assignment atau penugasan. Nah, Bapak Ibu di situ akan ada soal yang dituliskan atau petunjuk penugasan yang akan dituliskan oleh tutor. Kemudian untuk bisa mengumpulkan pekerjaan, Bapak Ibu bisa melalui tombol add submission di sini. Tombol add submission. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan jawaban di sini, atau Bapak Ibu juga bisa melampirkan jawaban dari file dengan syarat tidak lebih dari 500 KB seperti yang tadi barusan kita coba ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu langsung pilih save change ketika sudah selesai mengumpulkan tugasnya atau assignment-nya. Kemudian nanti ketika tugas Bapak Ibu sudah dinilai oleh tutor, maka nanti Bapak Ibu akan bisa melihat nilainya pada menu grades kalau dibuka oleh admin ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu berubah pikiran nih mau mengganti jawaban, Bapak Ibu seandainya diizinkan oleh tutor ya, karena ini disetting langsung oleh administrator, Bapak Ibu bisa melakukan edit jawabannya. Nah, misalkan diedit seperti itu, kemudian Bapak Ibu pilih save change. Atau mau Bapak Ibu hapus, misalnya salah total nih, keliru file dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa hapus dengan memilih remove submission.
ketika Bapak Ibu memilih remove submission, Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi apakah memang benar bahwa Bapak Ibu ingin menghapus tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Kalau iya, berarti Bapak Ibu tinggal pilih continue, lalu tugasnya akan hilang. Kemudian kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas dengan tanda seperti ini, icon semacam seperti ini, kita coba. Nah, kalau seperti itu, maka Bapak Ibu penugasannya adalah membuat artikel blog ya, blog. Nah, untuk membuat posting baru pada aktivitas blog, Bapak Ibu bisa pilih new blog post, dan biasanya nanti akan ada petunjuk di sebelah sini. Di sini ada side drawer di sebelah kanan yang bisa digeser, dibuka seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan diberi petunjuk apa yang harus Bapak Ibu isi pada postingan Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu tuliskan pada post blog Bapak Ibu, bisa dibaca melalui petunjuk di sebelah kanan ini. Kemudian untuk memulai bisa pilih new blog post, dan di situ akan muncul petunjuknya lagi yang tadi tersembunyi di side drawer, sekarang muncul langsung di atasnya. Kemudian ketika Bapak Ibu membuat blog post, Bapak Ibu harus mengisikan judul. Kemudian konten dari blog Bapak Ibu bisa langsung Bapak Ibu isikan pada tempat ini, di kotak yang besar ini atau message. Nah, Bapak Ibu bisa memformat kiriman Bapak Ibu. Kalau mau melihat tombol-tombol yang lengkap, Bapak Ibu bisa pilih tanda panah ini. Di situ Bapak Ibu bisa mengganti ukuran huruf, menebalkan, memiringkan, membuat numbering. Misalnya mau judul post, kemudian Bapak Ibu mau membuat paragraf. Ini paragraf. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menebalkan dan memiringkan, kurang lebih fitur-fitur basic, fitur-fitur utama dalam pengetikan ini ada semua di sini. Ada juga numbering, number 1, number 2. Untuk menghapus, menyelesaikan numbering, Bapak Ibu cukup klik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga bullet. Nah, bullet 1, bullet 2. Untuk menyelesaikan daftar, Bapak Ibu tinggal pilih itu lagi. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat paragraf menjorok dengan menggunakan ini, indentasi. Bapak Ibu juga bisa membuat link dengan cara pilih link atau Ctrl K. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan alamat yang dituju. Nah, maka nanti ini akan menjadi link. Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar, memasukkan emoji, bisa memasukkan gambar yang baru, misalnya bisa memasukkan gambar. Ketika memasukkan gambar, Bapak Ibu harus menuliskan deskripsi di gambar ini. Atau jika Bapak Ibu tidak ingin menuliskan deskripsi, maka Bapak Ibu bisa centang this image is decorative only, sehingga tidak membutuhkan deskripsi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengubah ukurannya menjadi lebih kecil atau lebih besar dengan mengatur size. Kemudian apakah dia mau ditaruh di tengah, bawah, atau atas, bisa diatur di menu alignment. Kemudian Bapak Ibu bisa pastikan bahwa auto size ini tercentang agar supaya rasio panjang kali lebarnya akan tetap. Kalau ini tidak dicentang, maka Bapak Ibu rasio gambarnya tidak akan dipertahankan. Contoh, kalau misalkan ini tercentang dan gambarnya saya ganti ukurannya menjadi 500, maka tingginya menjadi 500 ya, maka lebarnya akan menyesuaikan berdasarkan rasio gambar aslinya. Tapi jika ini saya matikan, kemudian gambarnya ini saya ganti ukurannya baik tinggi ataupun lebarnya,
maka dia rasionya tidak akan menyesuaikan. Maka sebaiknya dipilih auto size agar supaya gambar kita tetap proporsional. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memasukkan komponen-komponen lain mulai dari audio. Kalau mau merekod audio, Bapak Ibu harus mengizinkan penggunaan mikrofon di sini. Tes. Kemudian bisa attach. Oke. Bapak Ibu juga bisa menambahkan video file. Ini ada menu underline, kemudian menu untuk membuat subscript atau superscript, kemudian ini menu untuk menengahkan align left, center ataupun right. Kemudian bisa menambahkan equation jika Bapak Ibu yang pengajar matematika, kimia atau fisika yang membutuhkan menambahkan equation, Bapak Ibu bisa buat equation di sini dengan menambahkan di situ. Kemudian bisa undo juga. Bapak Ibu juga bisa menambahkan tabel di situ. Bapak Ibu bisa menambahkan tabel melalui menu ini, icon ini. Tabel 1. Kemudian captionnya misalnya di atas, judul tabelnya kita taruh di atas, kemudian baris dan kolomnya bisa kita spesifikasikan di sini. Number of rows itu artinya jumlah baris, number of columns artinya jumlah kolom. Kemudian Bapak Ibu bisa create tabel. Langsung bisa diisi. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa melampirkan file di sini kalau perlu. Dan kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa atur di sini apakah Bapak Ibu memperbolehkan komentar dari pihak lain, dari partisipan lain. Kalau yes, ya pilih saja yes. Kalau tidak berkenan diberi komentar, Bapak Ibu bisa pilih no. Tapi sebaiknya pilih yes agar supaya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa pilih add. Pilih add post. Nih. Nah, di sini tes. Bapak Ibu bisa juga mengomentari postingan teman dari nanti teman-teman blog yang ditulis teman-teman Bapak Ibu akan muncul di sini semua, dan Bapak Ibu bisa mengomentari postingan teman yang lain dengan menggunakan add your comment link seperti itu. Bapak Ibu bisa memberi judul komentar. Kemudian isi komentarnya apa bisa ditaruh di sini. Kemudian pilih menu add comment untuk menambahkan komentar. Nah, pastikan Bapak Ibu aktif di sini ya, saling mengomentari satu sama lain agar supaya bisa lebih mudah dalam belajar. Kemudian jenis aktivitas yang ketujuh adalah aktivitas jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa membuat jurnal yang biasanya akan dibuat 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali, dengan memilih start new or edit today's entry ini. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan jurnal atau refleksi mingguan Bapak Ibu dengan cara yang sama seperti ketika Bapak Ibu membuat blog tadi ya. Di sini ada tombol-tombol yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memformat tulisan Bapak Ibu agar supaya bisa terlihat lebih baik. Setelah selesai mengisi jurnal, Bapak Ibu bisa pilih save change. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ada beda dengan blog tadi ya. Kalau yang jurnal dia akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian ada tanggalnya dan jam berapa Bapak Ibu mengisi, kemudian isi jurnalnya apa. Gitu. Kemudian nanti teman-teman akan bisa memberi feedback dan juga rating. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu salah nih, ada yang mau diganti, Bapak Ibu bisa klik tombol pensil ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengedit
sesuai dengan kebutuhan, kemudian di save lagi. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk simulasi aktivitas seperti itu, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat ya. Seandainya Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa kembali ke menu simulasi ini untuk belajar bagaimana cara menggunakan aktivitas-aktivitas belajar sesuai dengan tipenya atau jenisnya. Yang ada di sini ada 7 macam tipe aktivitas belajar itu. Dan untuk di LMS Guru Penggerak ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum selesai melakukan satu aktivitas, Bapak Ibu tidak bisa masuk ke aktivitas berikutnya. Jadi untuk bisa masuk ke modul 1.1, Bapak Ibu harus menyelesaikan pretest itu tadi dulu. Ya, kemudian Bapak Ibu baru bisa masuk ke modul 1.1. Nah, akan ada judul, kemudian akan ada kumpulan aktivitas belajar. Nah, ketika Bapak Ibu menemui yang seperti ini, ada segitiga kecil di sini, artinya Bapak Ibu bisa mengexpand agar supaya isi dari subjudul itu nampak semua, ya Bapak Ibu ya. Oke, nampak semua. Atau Bapak Ibu juga bisa pilih menu di sini. Kalau masih masih collab seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih menu expand all. Nanti akan muncul seluruh aktivitas yang harus Bapak Ibu selesaikan pada modul 1.1 dan juga sama juga untuk yang seterusnya, modul 1.2 dan seterusnya. Nah, ini ada pendahuluan, daftar hadir, kemudian ada forum komunikasi, ini untuk yang diskusi. Kemudian tugas yang pertama di modul 1.1 adalah membuat blog, membuat blog terkait dengan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan petunjuk yang ada di sebelah sini. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan dengan menggunakan new blog post. Begitu pula dengan modul-modul yang lain. Nah, oh iya, ketika Bapak Ibu menemui seperti ini, simbol Google Meet seperti ini, maka ini adalah tautan untuk masuk ke Google Meet. Untuk bisa masuk ke Google Meet, Bapak Ibu bisa pilih enter the room. Seperti itu ya. Nah, ini segera saya matikan karena saya nanti kameranya hang. Jadi ini untuk bisa masuk ke berjoin ke Google Meet-nya, Bapak Ibu tinggal pilih enter the room saja untuk mengikuti tatap muka virtual, dan pastikan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing. Oke. Demikian Bapak Ibu terkait dengan cara menggunakan LMS dan menu-menu yang lain. Bapak Ibu bisa pasang foto di sini. Di sini ada fitur untuk chat ya. Bapak Ibu bisa chatting dengan peserta lain di sini. Tuh, kemudian Bapak Ibu bisa juga lihat profil Bapak Ibu di sini. Profile, kemudian Bapak Ibu bisa edit profile untuk menambahkan foto. Nah, bisa menambahkan elemen mengedit profile. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan foto di sini. Bapak Ibu langsung upload saja fotonya di sini. Ya. Kemudian langsung pilih update profile. Ini saya tidak update. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti bahasa. Kita lihat apakah tersedia bahasa lain. Oh, ternyata bisa tersedia juga di bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa merubah bahasa. Bapak Ibu juga bisa langsung merubah bahasa di sini juga. Pilih Indonesian. Nah, maka LMS Bapak Ibu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat juga nilai-nilai Bapak Ibu langsung di sini, di menu nilai-nilai. Karena memang belum ada nilai, maka dia masih kosong. Saya pribadi lebih suka bahasa Inggris. Kemudian untuk kembali, Bapak Ibu bisa masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu juga bisa mengakses course-nya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Langsung kembali ke sini. Demikian Bapak Ibu terkait cara menggunakan laman diklat atau LMS untuk guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan
Semoga seluruh teman-teman sejawat guru penggerak dari berbagai angkatan bisa mengikuti pendidikan ini dengan lancar dan menjadikan berkah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.